إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله عز وجل في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله rahimahullah azza wa jalla, sesungguhnya suatu surat yang sering kali dibaca kaum muslimin di dalam salat, bahkan di dalam setiap rakaat kaum muslimin untuk membaca surat tersebut, yaitu surat Al-Fatihah, surat yang pertama kali ditulis di dalam Al-Quran, surat yang pertama yang ditulis di dalam Al-Quran. Dan tentunya sebagian kaum muslimin dan banyak dari kaum muslimin tidak mengetahui dari ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan kita akan mengambil salah satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Siapakah ataukah apa makna dari maghdub alaihim? Yaitu orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Berkata para ulama, salah satunya adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga ulama yang lainnya, bagi mutaqaddimin atau mutaakhirin, dan mereka mengatakan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan, yang mereka mengetahui kebenaran tetapi mereka tidak melaksanakan kebenaran tersebut. Ini adalah satu sifat yang buruk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna rahimahullah. Tidak hanya itu saja, bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang rendahan dan orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa duribat 'alaihimul dhillatu wal maskanah. Dzalika bi annahum kanu yaquluna bi ayatillah wa yaquluna an-nabiyyina bi ghairil haqq. Dan kami ma'asawakan ya'tadun. Dan mereka telah sepakat kerendahan, telah ditimbang kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi, dikarenakan mereka telah mengkafiri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka telah membunuh para nabi, sehingga itulah balasan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah mempunyai hati yang keras, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik
Faya kal hijarati aw ashadu qaswah. Kemudian setelah itu datang dari ayat-ayat di zaman Nabi Musa alaihi salam bahwa mereka atau hati-hati mereka kaku dan keras, tidak menerima mau'izah, tidak mau menerima nasihat dari Nabi Musa alaihi salam. Hati mereka kaku, keras seperti hanya batu, bahkan lebih keras kal hijarati aw ashadu minha, atau lebih keras dari batu tersebut. Orang-orang Yahudi mempunyai hati yang tertutup dikarenakan kekafiran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekafiran kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan akibatnya dia telah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu qulubuna ghulf bal anahumullahu bi kufrihim wa qalilan ma yu'minun. Dan mereka dengan terang-terangan mengatakan bahwa hati kami tertutup, tidak bisa menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ballanahumullah bi kufrihim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada mereka, bukan karena hatinya tertutup, tetapi karena mereka mengkafiri tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkafiri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi telah berbuat dusta dan bohong. Mereka mengatakan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan juga keturunannya mereka adalah Yahudi atau Nasara. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab kanu hudan aw nasara? Atau kalian mengatakan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan juga keturunannya mereka adalah Yahudi atau Nasara? Qul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalian itu lebih tahu ataukah Allah Subhanahu wa taala lebih tahu bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan juga keturunannya mereka semuanya adalah muslim. Mereka di atas jalan yang lurus, yang hanif. Ayyuhal muslimuna rahimahullah, bahwa orang-orang Yahudi mencerca Allah Subhanahu wa taala, menghina Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa Allah mempunyai kedua tangan yang terbelenggu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala kikir, pelit, tidak memberikan rezeki kepada hamba-hamba-Nya. Wa qalatul yahudu yadullahi maghlulah ulat aydihim wa lu'inu bima qalu. Kata orang-orang Yahudi bahwa kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah terbelenggu, bahkan tangan-tangan orang Yahudi lah yang terbelenggu. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Allah adalah fakir, sedangkan mereka adalah yang kaya. Qad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha fakir wa nahnu aghniya. Allah Subhanahu wa taala sungguh mendengar perkataan orang yang mengatakan Allah itu adalah yang fakir dan kami adalah orang-orang yang kaya. Perkataannya adalah perkataan orang-orang Yahudi. Menghina Allah Subhanahu wa taala, dikatakan miskin itu adalah yang fakir, sedangkan yang kaya itu adalah orang-orang Yahudi. Jelas ini adalah cercaan, mencela Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi takut kepada musuh-musuhnya ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan pengikutnya untuk masuk ke negara yang suci, yaitu negara Palestina. Wa idh qala Musa liqaumi kunu ni'matallahi 'alaikum ij'ala fiikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Qala ya qaumi udkhulul ardhal muqaddasata allati kataba Allahu 'alaikum wa la tartaddu 'ala atharikum fatanqalibu khasirin. Kata Musa alaihissalam, wahai kaumku, masuklah kepada negeri yang suci, yaitu negeri Palestina, yang sudah ditetapkan kepada kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kalian untuk masuk negeri tersebut. Dan janganlah kalian untuk lari ke belakang. Dan kalian kalau seandainya lari ke belakang akan menjadi orang-orang yang apa jawabannya? Orang-orang Yahudi. Bukanlah mau mengikuti perintah Nabi Musa alaihissalam. Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Kata mereka, wahai Musa, di dalam kota tersebut ada makhluk yang perkasa.
Dan kami tidak akan masuk ke negara tersebut sampai bahwa makhluk tersebut keluar. Setelah kalau mereka keluar, kami akan masuk. Di dalam ayat yang lain, qalu ya Musa, inna lanadkhulaha abadan ma damu fiha, fadhhab anta wa rabbuka faqatila, inna hauna qa'idun. Wahai Musa, kami selamanya tidak akan masuk ke negeri Palestina. Selamanya lanadkhulaha abadan. Kamu saja dan juga Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang pergi, dan kami hanya duduk di sini aja. Menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi adalah orang penakut, pengecut. Mereka takut kepada musuh-musuhnya. Bahkan orang-orang Yahudi adalah takut kematian, mengatakan dirinya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, tetapi buktinya mereka takut kepada kematian. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'a min dunin nas fatamannal maut in kuntum shadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu 'alimun bish-shalihin. Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila 'alimil ghaib wa shahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum, wahai orang-orang Yahudi, kalian menyangka bahwa kalian itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala dari manusia yang lain. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya min dunin nas fatamannaw, maka berharaplah kematian kalau kalian itu betul-betul jujur dengan perkataan tersebut. Maka sekali-kali tidak mereka mengharapkan kematian, menunjukkan bahwa mereka itu takut mati. Takut kematian, padahal semua orang itu harus mati. Semua manusia untuk mati. Semua manusia akan mati. Tapi mereka lebih mengutamakan dunia, lebih senang hidup di dunianya. Bahkan di dalam ayat yang lain, wala tajidannahum ahrasan nas ala hayati wa minal ladina asyraku, dan kamu akan mendapati orang yang paling rakus bersemangat untuk mendapatkan dunia. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Bahkan mereka lebih rakus daripada orang-orang musyrik. Nah itulah bahwa adalah sifat-sifat kejelekan orang-orang Yahudi. Berapa banyak ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan kejelekan sifat-sifatnya orang-orang Yahudi. Dan mereka adalah penduduk neraka. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mencakup ahlul kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani atau orang-orang musyrik, semuanya itu adalah bakal penduduk atau penghuni api neraka jahannam, kekal di dalam neraka tersebut, khalidina fiha, dan mereka adalah orang-orang ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek manusia, bahkan sejelek-jelek makhluk. Ayyuhal muslimuna rahimahullah. Maka itulah bahwa sifat-sifat orang-orang Yahudi yang tidak patut kita untuk mengikuti sifat-sifat mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Dari sifat-sifat orang Yahudi, mereka tidak ridha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ridha dengan agama Islam. Mereka tidak ridha dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tarda 'anka al-yahuda wa la tarda 'anka al-yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan juga orang Nasara tidak ridha dengan kamu, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kamu mengikuti ajaran mereka. Tentunya seandainya mereka tidak ridha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak ridha dengan apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari syariat Islam, mereka juga tidak ridha dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berkeinginan keras supaya bahwa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari agamanya, sehingga jadi murtad, keluar dan mengikuti agama orang-orang Yahudi.
wadda katsirun min ahlil kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min ba'di ma tabayyana al-haq. Banyak dari kalangan orang Yahudi atau orang Nasara yang berkeinginan supaya kalian itu murtad keluar dari agama. Setelah iman kemudian muncul kekafiran dikarenakan hasad kepada kaum muslimin. Ayyuhal muslimuna rahimahullah. Itulah sifat-sifat kejelekan orang Yahudi. Mereka tidak ada baik. Mereka sangat murka kepada kaum muslimin. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Orang Yahudi membunuh para nabi. Orang Yahudi tidak ridha dengan agama Islam. Karena itulah umat Islam jangan ridha kepada mereka. Jangan menyayangi mereka atau kasih sayang terhadap mereka. Cukuplah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'dhum awliya'u ba'd." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai kekasih kalian, sebagai wali-wali kalian, sehingga salah satu di antara kalian menjadi wali yang lain. Dan jangan sampai kaum muslimin untuk mengasihi mereka dan juga membenci sesama muslim. Ini adalah lebih parah. Kita tidak boleh untuk mengasihi kaum muslimin dan juga untuk mengasihi Yahudi wan Nasara. Terlebih lagi kita tidak boleh untuk mengasihi, menyayangi orang-orang Yahudi dan Nasara dan membenci umat Islam sesama agamanya. Dan ini adalah lebih parah. Dan jangan sampai seperti itu, jangan sampai seperti itu. Dan kita berharapan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kaum muslimin untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan kekokohan di dalam agama yang hak, agama yang lurus. Nasallallahu alaihi wa sallam wa